Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, peserta calon guru penggerak Angkatan 7 yang berbahagia. Berikut ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademis berbasis coaching yang dilaksanakan pada kelas 9. Selamat menyaksikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan pra-observasi. Jadi sebelum Bapak observasi ke kelas, jadi ada beberapa hal yang ingin kita obrolkan atau kita sepakati bersama. Yang pertama, tujuan daripada kita melaksanakan pra-observasi supaya kita ada bentuk kemitraan antara supervisor dan juga guru yang akan diobservasi. Yang kedua, kita akan menyepakati aspek-aspek yang akan diobservasi nanti di kelas ya. Nah, oke, Ibu Harunisa ya akan mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 9B. Oh, kelas 9B. Jumlah siswanya 20. Oke ya. Nah, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris ya. Oke. Nanti apa tujuan belajar yang akan Ibu capai nanti di kelas 9B? Ya, karena materinya itu tentang They Are Made in Indonesia, jadi kita akan fokus ke makanan-makanan yang ada di Indonesia yang menggunakan passive voice. Nah, jadi di sini siswa akan membacakan deskripsi tentang makanan khas Indonesia yang menggunakan kalimat pasif dan mengidentifikasi kalimat pasif dalam teks. Oke, itu ya. Kemudian apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan anak-anak ketika mencapai tujuan belajar tersebut, Bu? Jadi diharapkan setelah pembelajaran berlangsung, siswa dapat menyebutkan passive voice dalam teks deskripsi sederhana tentang makanan Indonesia. Oke, kayaknya ramai ya Bu ya, nanti pembelajaran yang akan disajikan oleh Ibu. Oke, apa saja sih yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Ada media berupa teks dan LKPD yang mengacu pada makanan khas Indonesia. Oke, terima kasih Bu ya. Itu kapan akan dilaksanakan waktunya? Pada jam ke-3 dan 4. Ketiga dan 4 ya? Ya. Oke, itu berarti 2 jam ya, 2 jam pelajaran. Oke, jadi ketika nanti Bapak masuk ke kelas, apa saja yang akan diobservasi? Yang akan diobservasi adalah siswa ketika mereka belajar dan ketika mereka berbagi pendapat dengan teman yang lain serta bekerja sama dengan teman sebangku. Oke, nah mungkin itu ya kita untuk praobservasi. Nanti jam ketiga keempat saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat hal-hal dan mengamati hal-hal yang akan kita observasi ya, yang akan saya observasi, kemudian akan dicatat dan diamati. Nanti setelah itu kita akan melaksanakan pasca observasi atau refleksi ya. Oke, terima kasih Bu ya. Selamat untuk menjadi guru yang akan diobservasi. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? Are you feeling good? Good. And how is the weather today? Is it sunny, cloudy, or rainy? Sunny. Sunny? Sunny but it's a bit cloudy ya? Yes. Yeah, okay. Before we study, it's better for us to pray first. So, Della, please lead the prayer. Before we study, let's pray together. Finish. Alright. So, guys, are you ready to study? Ready. Alright, good. For that, I'm going to check the attendance first. I am Alvin, absent. Asep,
Oke, Della, Present. Dewi, Present. Egi, Erik, Juwita, Present. Kema, Adha, Naila, Absent. absent. Alright, Naila absent. Isa, Present. Reza, Present. Salsa, Present. Salwa, Present. Mila. Present. Alright, great. So I think we are ready to study. We are now going to learn about the Army of Indonesia. You can open your LKS. Open your LKS page 13 like this. Coba dibuka LKS-nya halaman 13 ya. Nah, jadi kita di sini maybe 14 atau ya, 14. Open page 14. 14. Nah, they are made in Indonesia. Oke, jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi passive voice atau kata pasif, kalimat pasif dalam bahasa Inggris dan dalam teks deskriptif sederhana tentang makanan-makanan di Indonesia. Alright. So, coba bilang ke ibu sekarang, sebutkan ke ibu makanan apa saja yang kalian tahu makanan khas di Indonesia apa aja? Sate. Sate. Okay, good. And then what else? Nasi Padang. And then? Mie Aceh. That's my favorite. And then what is? Rendang. And then? Nasi tumpeng. That's right. And then? Semur jengkol. Oke, karena semur jengkol nggak ada di luar negeri ya kayaknya. Oke. Soto Betawi. Nah, coba ya. Ibu cek satu-satu. Tadi Juwita bilang that mie Aceh is Indonesian food ya. Isinya apa? Ada daging, ada pakai santan juga ya. Ya kan? Ya, oke. How about you? Soto Betawi. Soto Betawi is made from what? Dari nasi. Yang gitu soto Betawi dari nasi, and then what else? Ada sotonya, ada dagingnya, ada kuahnya, ada empalnya. Terus kalau lagi? Iya, satai ya, satai is the closest one, satai. Satai terbuat dari apa? Daging apa? Tapi jangan daging itu ya. Daging, ada daging sapi, ada daging ayam, terus kambing, terus itu di apa kombinasinya with apa? With bumbu apa? Ya, bumbu kacang. That's right. Good job ya. So they are Indonesian food that you already mentioned. Nah, in here, as you can see, what is this? Sate ayam. Good job. Jadi sate ayam in English is called satai ya, disebutnya satai. Jadi satai itu adalah dari chicken meat, katanya dari daging ayam, terus di grill. Di grill itu adalah di good job. Terus ditambah katanya peanut sauce or soy sauce. Jadi peanut itu tadi apa? Bumbu kacang sama soy sauce. Soy sauce itu adalah kecap. Good job ya. Jadi sometimes si satay juga itu di combination with lontong biar lebih mantap katanya. Terus this one. How about this? What is this? Pempek itu dari mana ya? Palembang. From Palembang. Nah, pempek dari apa sih? Dari Ya, good job. From the fish ya, dari ikan. Terus dia dicampur sama apa tuh? Ini ada kuahnya. kecap. Cuko, bukan kecap ya. Kalau kecap manis, kalau cuko rasanya asam. Good job. And this one is satay again. Let's see what the others. Oh, this one is great. You know what is this? Kerak telur itu dari mana? Dari Betawi. Nah, dia itu kerak telur itu dicampur sama apa sih? Nasi sama telur kan? Ya, sama telur. Terus dia digoreng, bukan digoreng ya, tapi dipanggang di wajan sampai dia itu crispy. Nah, dari kerak telur
very much. Ya, nasi Padang biasanya sama apa aja dalamnya? Rendang. Bisa rendang, bisa ayam, bisa Sambal hijau. Sambal hijau, sambal hijau is my favorite too. Oke, ya of course ada nasinya ya. Lalu ini apa ini? Gado-gado. Gado-gado itu dari apa aja? Dari lontong, terus sayuran, kerupuk sama Saus kacang. ya saus kacang tadi disebutnya apa? Peanut sauce. Ya, very good. Okay, this one is the favorite during Ramadan ya. Favorit kalian pas buka puasa, what is this? Bala-bala, pertama nyebutnya bala-bala bukan bakwan ya. Bala-bala, nah bala-bala itu kalau nggak di Inggris atau di luar negeri kita sebutnya dengan fritter ya. Fritter, vegetable fritters. Vegetable itu apa? Sayuran. Fritter itu gorengan, jadi gorengan sayuran. Kalau di luar negeri kan nemu bala-bala disebut aja fritter gitu ya. Vegetable fritter. Nah, kalau bala-bala itu terbuat dari apa aja? Ada kol, tepung, wortel. Oke, bawang daun, very good. And sometimes we add corn ya. Kita add corn atau jagung. Very good. Oh, this one is rendang. It's Anha's favorite ya. This one is made from meat, dibuat dari dagingnya daging sapi. Dan kalau asli orang Padang, they have to cook it until 5 to 7 hours ya, maybe dari 5 sampai 7 jam untuk memasaknya. It's very long one. What is this? Maybe this one Surian specialty ya. Seblak apa yang paling terkenal di Surian? Seblak teiin gitu ya. Nah, this one is our local dish atau makanan lokal kita. We say it seblak. Nah, seblak itu originally made from apa? Terbuat dari kerupuk ya, kerupuk. Terus paling pas kalau pedas nggak sih? Pedas. Or spicy ya kan? Ada apanya? Kencur atau cikur ya. Very good. Okay. I think that's enough. So now you know Indonesian foods. And please open page what is it? 15. Yeah, page 15. There is gudeg, I guess. Is there any gudeg or no? Oh, maybe page 16. Please open page 16 atau 16. 16. Yeah. On the page 16, there is a food gudeg ya. Yeah, gudeg. And then in here you have to listen carefully, harus mendengarkan secara saksama. Lalu nanti ibu akan sebutkan apa saja yang harus kalian tulis ya on the page 16. Okay, do you know the word the food gado-gado? Kalian tahu gado-gado? Gado-gado ini this one is gudeg, sorry. Gudeg. Do you know this food? Tahu nggak gudeg? Tahu. Kalau gudeg itu dari mana sih? Dari Yogyakarta. You ever visited Yogyakarta kan? Nah, terus di sana tuh ada makanan khasnya yaitu gudeg. Now we are going to listen this text. But first I'm going to teach
say it. So please don't write anything yet. Jangan tulis apa-apa ya. We are going to learn, listen, and say it. Okay? Coconut. Coconut. Hard boiled. Hard boiled. Continue. 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 Several. Several. Jackfruit. Jackfruit. Dessert. Dessert. Popular. 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 Curry. Curry. Okay. Tender. Tender. Bubblegum. Bubblegum. Okay, one more ya. Coconut. Coconut. Hard boiled. Hard boiled. Continue. Continue. Several. Several. Jackfruit. Jackfruit. Dessert. Dessert. Popular. Popular. Curry. Curry. Tender. Tender. Bubblegum. Bubblegum. Okay, coba Reza, what is this? Hard boiled. Okay, Egi, what is this? Ah, very good. What is this, Juwita? Popular. Oh, very good. How about this? What is this, Willa? Bubblegum. Alright. How about salsa? What is this? Coconut. Okay, Nisa, what is this? Continue. Very good, Della. Nisa. Dessert. Okay. How about this, Adha? Curry. Okay, good job. And how about this one, Asif? Alright, good job, very good. Nah, kalian tahu ini artinya apa? Ada yang tahu kira-kira kalau coconut apa? Apa? Hard boil. Itu hard boil itu dari kata boil. Boil itu dari apa, Eja? Menggolak. Nah, menggolak. Kalau hard berarti sangat mendidih ya. Hard boil itu sangat menggolak gitu. Continue apa continue? Melanjutkan. Several itu artinya beberapa. Jackfruit. Jackfruit itu nangka. Ya, that's like dessert. Makanan Ya, penutup. penutup popular. Populer. Popular. Curry. Kari ya. Tender. Lembut. Nah, good job. Beda masih ingat ya, tender itu dalam lembut. Bubblegum. Permen karet. Ya, permen karet. Good job. So, are you ready to listen to the text? Ready? Ready. Oke ya. Ibu akan membacakan teksnya. Silakan kalian isi dengan kata-kata yang cocok di LKPD kalian. Oke? Oke, gudeg. Gudeg is an Indonesian stew made from jackfruit. Ya. It is considered the national dish of Yogyakarta on Java Island. The base of this stew is, of course, a gudeg, a young jackfruit. Jackfruits are very popular fruit in Indonesia, which can be eaten raw, cooked into a dessert, made into a curry, or simply made into a tasty stew. Okay. The gudeg is braised with palm sugar, coconut milk, bay leaves, lemongrass, coriander powder, macadamia cafe lime leaves, shallots, garlic, galangal, and daun salam. If you want to up the protein, chicken and hard-boiled eggs are commonly used. However, if you want to continue getting brownie points from your vegan buddies, we suggest tofu cubes as an alternative. The mixture is cooked on a low heat for several hours until the jackfruit, tofu, egg, and or chicken is tender and all the liquid has been fully absorbed. A gudeg is usually served as a main dish with rice. It has quite a sweet flavor
Because of the jackfruit, if you try jackfruit raw, it tastes a lot like bubble gum. Okay? Do you think you need one more time, sekali lagi, to make sure the answer? Apa butuh sekali lagi untuk dibacakan? Betul. Okay, yes or no? Yes, okay. I will repeat one more time, so please listen carefully. Kudet is an Indonesian stew made from jackfruit. It is considered the national dish of Yogyakarta on Java Island. The taste of... Okay, continue. Good job. Number 8. Who wants to answer number 8, nomor 8? Okay, Mila, please. Several. Good job. Number 9. Who wants to answer? Okay, Della. Tender. Okay, the last one. Nomor 10 apa jawabannya? Alright, siapa yang benar semuanya? Who answered all correctly? Dijawab siapa yang salah satu? Gak ada? Everyone got 100? Semuanya dapat 100? Very good. Okay, clapping. Good job. Right, so in this text ya, actually dalam teks ini ada yang kita sebut dengan passive voice ya. Dengan passive voice. Passive voice atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Nah, kalian familiar tidak dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia? Pernah nggak dalam pelajaran bahasa Indonesia belajar tentang kalimat pasif? Ada kalimat aktif, ada juga yang disebut dengan kalimat pasif ya. Ibu tulis sini KA disebutnya kalimat aktif. Ini kita sebut KP atau kalimat pasif. Kita buat kalimat aktifnya misalnya ibu membaca buku. Nah, dalam kalimat pasif itu diubah menjadi apa? Ada yang tahu? Buku membaca ibu. Apakah buku bisa membaca ibu? Tidak ya. Apa coba? Buku dibaca ibu. Nah, iya, buku dibaca ibu ya. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada ketentuan seperti ini ya. Jadi nih, ini kan ibu membaca buku, berarti ini objeknya dipindah ke depan menjadi subjek dan subjek ini dipindah menjadi objek kayak gini. Jadi sehingga seperti ini, buku dibaca ibu. Sekarang kita coba dalam bahasa Inggris ya. Oke, misalnya call. Coba ini ibu kasih kata kerjanya call ya. I call my mom. Nah, apa yang akan terjadi? Kira-kira
Masih agak sulit? Iya, sulit, nggak apa-apa, it's fine ya. Jadi, Ibu jelaskan dulu. Jadi dalam kata pasif itu dalam bahasa Inggris, si objeknya itu dipindahkan ke depan, lalu kalian kasih to be, ini subjek, kasih to be, lalu kalian kasih ini kata kerja, lalu dikasih by. Nah, si I-nya itu karena I gak mungkin di belakang jadi di belakang jadi I, jadi harus pakai me sebagai objek fungsinya. Masih agak pusing juga, oke ya. Sebentar, Ibu kasih yang gampang. Right. Masih ingat tentang past tense? Masih. Oke ya. Coba nih. The class. Oke. We clean the class. Nah, clean artinya apa? Membersihkan ya. Nah, ini karena mau diubah menjadi kalimat pasif. Nah, si the class-nya kita pindahkan ke depan. The class. Nah, the class subjeknya itu harus pakai were atau was? The class itu cuma satu class-nya. Was ya. The class berarti was. Masukkan ininya. Clean. Nah, terus habis kata kerja kalian tambahkan by. By siapa ini? We diganti kita dalam bentuk objek by us. Nah, gitu ya. By us atau kita. Sampai situ? Paham? Paham sedikit? Paham sedikit? Oke ya. Coba kalian cari sekarang dengan teman sebangku kalian kata kerja menggunakan kalimat pasif di teks yang gudeg tadi. Teks yang gudeg. Coba. Jadi untuk clue-nya ya, dalam menggunakan passive voice itu pasti ada kata was atau were, terus was atau were, lalu diikuti dengan bentuk kata kerja. Coba cari di sana. Atau Ibu kasih dulu contoh yang pertama ya. Ibu kasih dulu contoh yang pertama nih. Yang paragraf pertama. Gudeg is an Indonesian food made from jackfruit. Nah, it is considered the national dish of Yogyakarta on Java Island. Nah, coba dari situ apakah ada kalimat pasif? Oke, kalau di sini present pakai present berarti nggak cuma was atau were, bisa is, am, are, lalu diikuti dengan kata bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Coba. Kira-kira ada nggak? Ada Ibu. Ya, apa yang mana? The gudeg is blazed. Yang ini dulu, yang kalimat gudeg is an Indonesian stew made from bla bla bla. It is considered the national dish of Yogyakarta on Java Island. Dari kalimat itu dulu. Coba dari dua kalimat. Oh itu. ini gudeg is an Indonesia stew made from jackfruit. Ya, good job. Nah, itu adalah penggunaan passive voice. Jadi jawaban yang pertama adalah itu. Nah, kalian bisa isi di activity 2. Coba kerjakan bersama-sama ya. Jadi jawaban yang pertama adalah kalimat pertama dalam teks. Jawabannya di activity 2, tuliskan di activity 2. Jadi jawaban yang pertama adalah gudeg is an Indonesian stew
Kalau nggak cukup kalian bisa tulis di buku tulis ya. Sampai situ ada pertanyaan tidak? Tidak. Do you understand? Do you understand when you need help? Kalian butuh bantuan? Ya, butuh bantuan nggak apa-apa, supaya kan ke ibu, nggak apa-apa. Ya, nah sekarang kalian coba diskusikan bersama teman sebangkunya. Apa jawaban nomor 2? Coba dalam tes ini. Ibu ini bisa. Ya, good job. Ya. Yang this one. Iya. Ini udah. Yang ini bisa nggak? Kamu bisa nggak? Ada kata kerjanya nggak di sana? Sok di kalimat ketiga ada kata kerjanya nggak? Di sini habis is diikuti dengan kata kerja tidak? Enggak, berarti yang ini enggak. try to find 5 dulu aja. Ini baru ke 1. Or 3, 3 dulu aja, 3 dulu ya. 3 dulu. Sudah? Sudah. Iya, berarti
You already find 3. Yep, good job. Very good. Sudah semuanya belum? Jadi I'm going to wait for you. Ibu akan menunggu ya. I'm going to wait for you. I will give you 2 more minutes. 2 menit lagi cukup. Is it enough? Okay. I'm hungry. Everyone, you already finished? Have you finished? Finish. Alright, good job. Who wants to write number 1? Siapa yang mau kalian tuliskan jawaban nomor 1? Come here, it's fine. Iya, you bring your book, bawa bukunya, and write down the answer for number 1. Who wants to write it down? Come on. Okay, come on. Do you together? Kalian bekerja sama? Ya. Ya, oke. Who wants to answer number 2? Salsa again? Nggak bosan? Enggak. Come on, yang lain? Ada? Mau coba? Jangan bosan tuh. Coba ada yang lain lagi? Gak ada. Ya udah, sok salsa number 2. Siapa yang mau nyobain yang nomor 3-nya? Salsa again. We're in the same group. Padahal you want try? Asep. Eric ya? You already find the answer. Kan Eric sudah mendapat jawabannya. Eric, come on. Jackfruit. Ibu-ibu, yang ini sama sini. Yap. Okay, good job. Okay, give applause. Okay, who wants to answer number 2?
Good job. Give applause. One number 3, one century. Come on, Eric. Let's try Eric ya. Kan itu sering. Let's give a chance to other students. What's gonna be your answer? Okay. Beda apa? Don't laugh, it's fine. Udah ada kamera ya. Ya, oke, palm sugar aja ya, sampai palm sugar. Oke, good job. Let's give applause to Eric. Hey, come on. Alright, so these are correct. Ya, jadi jawabannya yang tepat. Yang pertama adalah is an addition to made from jackfruit. Nah, ada yang bisa menjawab, menyebutkan di mana sih passive voice-nya? Yang mananya? Good. Yang ini is bla 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 made. Nah, ini adalah passive voice-nya. Yang kedua, It is considered. it is considered. Good job. Yang ini? It is present. Nah, very good. Good job ya. Okay, do you understand this material? Do you understand the lesson? Kira-kira kalian paham tentang pelajaran ini? Understand? Sekarang. Little, it's fine ya. Okay, I think that's all from my lesson. Until this point, do you have any question? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak? Oke, berarti kalau minggu depan kita coba pelajari lagi bisa ya? Ya, Oke, insya good Allah. job. Oke, thanks for your attention. That's gonna be the end of this lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke Bu Heronisa, terima kasih ya sudah menyajikan pembelajaran bahasa Inggris dengan tujuan belajarnya. Tadi itu memahami passive voice ya? Iya. Memahami passive voice. Oke. Nah, tujuan daripada pasca observasi atau kita namakan refleksi ini adalah kita akan bersama-sama menganalisis data hasil observasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang sudah atau yang Ibu dapat rasakan setelah disupervisi tadi, Bu? Rasanya harus memberikan yang lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya, Pak. Oke, selain itu apa lagi, Bu? Apa sih siswa itu terakomodasi, misalnya dia itu mau kinestetik atau audiovisual yang seperti itu, jadi bisa terakomodasi gitu. Dan ada aktivitas lainnya yang berupa games, jadi itu lebih mengasyikan gitu di kelasnya, jadi tidak semuanya berbentuk apa sih harus mengerjakan tugas gitu, tapi lebih beragam gitu, Pak. Iya. Oke. Nah,
menurut pandangan Ibu nih, tercapaian tujuan pembelajaran ya, dari kalau dilevelkan 1 sampai 10 kira-kira anak-anak di level berapa nih? Kalau saya lihat level 7 deh Pak. 7 ya? Iya. Udah cukup bagus tuh Ya, ya. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah cukup bagus dan anak-anak juga aktif. Tapi dari sudut pandang saya Bu, saya lihat tapi anak-anak ada beberapa ya yang maju ke depan untuk menulis. Itu mungkin nanti bisa ada pergerakan lagi anak-anaknya, bisa apa namanya bergerak secara aktif gitu anak-anaknya, jadi tidak ada yang duduk hanya di tempat gitu. Pertama yang lebih besar lagi gitu Pak, lebih banyak lagi. Jadi misalnya anak akan dibentuk dalam beberapa kelompok daripada belajar atau berdiskusi dengan teman sebangkunya seperti itu. ya. Jadi akan lebih banyak pendapat. Iya, anak-anak jadi lebih banyak berpendapat Bu ya, lebih banyak berdiskusi lagi gitu Bu ya. Betul. Nah, dari hasil pembelajaran tadi yang sudah disajikan, kira-kira menurut Ibu yang sudah baik apa? Yang sudah baik adalah keikutsertaan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi mereka mau berpartisipasi aktif meskipun mungkin masih ada kesalahan, tapi mereka sudah mau berpendapat gitu Pak. Oke, berpartisipasi aktif ya. Kemudian dan juga anak sudah bisa berpendapat. Oke, berpendapat. Oke, emang tadi dilihat, diobservasi anak-anak begitu aktif ya di kelas 9 itu. Terutama yang oleh saya amati itu Reja, kemudian Salsa itu paling aktif di kelas itu ya. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, itu ya yang menurut Ibu baik. Kemudian apa nih inspirasinya yang timbul ketika pembelajaran tadi dilaksanakan? Dari media kah Ibu? Iya ya betul kata. Ada medianya gitu. Inspirasinya apa kira-kira Bu? Oh, inspirasi untuk menggerakkan pembelajaran tersebut. Iya, yang tadi ya. Ya, dari media tentu. Ya. Jadi dikenalkan dulu yang paling dekat dengan mereka gitu. Ya, Kan kalau misalnya saya mengenalkan makanan luar negeri kan mereka tidak tahu, tetapi kalau misalnya makanan yang sehari-hari mereka temui seperti seblak ya, gado-gado, tadi lalu rendang, itu kan sangat dekat dengan mereka, jadi mereka juga bisa menjelaskan dengan baik. Jadi kita bisa mengasosiasikan materi dengan materi dengan kehidupan sehari-hari anak seperti itu. Iya betul Bu. Ya betul sekali Bu. Tadi saya lihat itu banyak jenis ragam makanan yang sehari-hari ya anak-anak udah mengetahui gitu ya. Ada sate, terus kemudian apalagi tadi itu ada sate, ada seblak. Nah, yang saya baru tahu juga ini bahasa Inggrisnya bala-bala baru tahu Bu. Iya. Betulnya ya. Nah, penjelasannya bahasa Inggrisnya vegetable fritter. Oh, fritter. Vegetable fritter. Itu saya baru tahu tuh. Yeah. Bala-bala alias bakwan gitu. Nah, terima kasih Bu inspirasinya. Oke, kemudian yang selainnya media ya. Tadi media yang Ibu tunjukkan ke anak-anak ya. Ya, betul. Ibu tunjukkan begini. Kalau media yang ditunjukkan kemudian langsung dibacakan oleh Ibu gitu ya. Nah, bisa kan nanti kalau pembelajaran kedepannya gitu, anak-anak yang membacakan gitu, ya anak-anak membacakan, anak-anak megang medianya. Gitu. Oh, boleh. Nah, jadi ada ketermilikan media tersebut bagi anak-anak, gitu, bagi siswa itu. Nah, terus ini dari yang sudah dilakukan oleh Ibu, rencana kedepannya ya untuk perbaikan. Untuk perbaikan kalau saya lihat sih media, jadi nambahin media Pak. Jadi beragam media, medianya bentuk audio visual seperti saya menontonkan beberapa cuplikan gitu. Jadi setiap siswa itu terakomodasi, misalnya dia itu mau kinestetik atau audiovisual yang seperti itu, jadi bisa terakomodasi gitu. Dan ada aktivitas lainnya yang berupa games, jadi itu lebih mengasyikan gitu di kelasnya, jadi tidak
semuanya berbentuk harus mengerjakan tugas gitu, tapi lebih beragam gitu Pak. Iya, betul. Oke. Nah, menurut pandangan Ibu nih, ketercapaian tujuan pembelajaran ya, dari kalau dilevelkan 1 sampai 10, kira-kira anak-anak di level berapa nih? Kalau saya lihat level 7 deh Pak. 7 dah, Ya. udah cukup bagus tuh cukup ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah cukup bagus dan anak-anak juga aktif. Tapi dari sudut pandang saya Bu, saya lihat, tapi anak-anak ada beberapa ya yang maju ke depan untuk menulis. Itu mungkin nanti bisa ada pergerakan lagi anak-anaknya, bisa bergerak secara aktif gitu anak-anaknya, jadi tidak ada yang duduk hanya di tempat gitu. Terutama yang saya lihat itu tadi Ibu sudah bagus juga, sudah berkeliling ke tiap meja ya, membimbing, membantu anak-anak, menanyakan perihal kesulitan apa yang sedang dihadapi. Nah itu sudah saya rasa Ibu sudah sangat terbiasa dengan hal seperti itu. Oke, nah kira-kira tadi mengenai perbaikan yang sudah Ibu sebutkan tadi itu akan dilaksanakan kapan Bu? Insya Allah secepatnya mungkin ya. Pembelajaran berikutnya ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ya. Ya nanti saya rasanya pengen lihat lagi deh Bu. Ya percakapan pembelajaran yang Ibu sajikan, hasil daripada pengembangan pada pembelajaran kali ini. Ya. Oke. Nah kira-kira apa nih yang dapat Ibu dapatkan dari hasil pembelajaran kali ini? Contohnya Pak? Contohnya misalkan saya bisa menggunakan media berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Ya. Yang didapatkannya apa kira-kira Bu? Yang paling setelah disupervisi. Yang paling menonjol gitu ya Pak. Kalau menurut saya sih dari aktivitasnya Pak. Ya, dari aktivitasnya mungkin kalau sebelumnya jadi menjelaskan metode yang seperti ceramah lah gitu ya, menjelaskan lalu anak ngerjain, tapi kan ini ada beberapa tugas yang anak juga harus mengemukakan pendapat, lalu mereka mengobservasi, lalu mereka juga diperhatikan media, seperti itu Pak. Iya Bu, ya mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa diwujudkan, dan saya juga rasanya pengen melihat lagi pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti di kelas 9B terutama, yang mana anaknya banyak yang aktif di sana. Ya Bu, jadi keterlibatan siswa itu harus ditonjolkan, harus didominasi daripada keterlibatan Ibu sendiri gitu. Ya, oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Lain waktu kita ketemu lagi dalam supervisi semester berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Iya, sama-sama Pak. Iya. Itulah aksi nyata modul 2.3 supervisi akademis berbasis coaching. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.